bentuk representasi ekspresi karya cipta dan rasa manusia. Ia datang dari segala sumber, dirasakan oleh hati, dilihat oleh mata, dan didengar oleh telinga. Lalu bagaimana dengan seni kaligrafi? Kaligrafi adalah seni menulis indah. Nama ini diadopsi dari bahasa Yunani, yaitu kalos, berarti indah, dan graphein, yang berarti tulisan atau aksara. Kalau tulisan dibuat tidak indah, itu bukan kaligrafi, melainkan tulisan biasa. Nah, sedangkan di dalam bahasa Arab dikenal dengan kata khot. Khot itu artinya garis. Tapi yang dimaksud di sini adalah tulisan indah. Jadi al-kitabah al-jamilah. Maka kaligrafi atau khot itu tulisan yang indah. Istilah kaligrafi memang terdengar familiar sebagai bentuk kreasi tulisan Arab. Namun sesungguhnya kaligrafi memiliki pengertian yang bersifat umum tanpa batasan. Asal-usul menurut keyakinan justru datang dari Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu oleh Allah diajari tentang nama-nama seluruh benda. Itu dapat dilihat di dalam surat Al-Baqarah. Allah mengajari Adam nama-nama seluruh benda. Nah, memberikan nama-nama itu kepada Adam itu dengan cara ditulis di atas tembikar atau tanah. Nah, maka di sini ada keyakinan bahwa Adamlah yang pertama kali mendapat pengetahuan tentang membaca dan menulis. Nah, sedangkan sumber-sumber sejarah mengatakan bahwa kaligrafi tertua itu hieroglif di Mesir, kemudian ada Devanagari di India, ada Azteka di wilayah Indian. Di Timur Tengah, khususnya di Saudi Arabia, tulisan justru baru dikenal menjelang kedatangan Islam yang ditandai dengan pemanjangan al-mu'allaqat di dinding Ka'bah. Umat Muslim biasanya kalau mereka pergi haji, umroh dan sebagainya, tentu harus melihat Ka'bah atau bahkan tawaf di sekeliling Ka'bah. Nah, Ka'bah itu sendiri ada kiswah namanya, itu dituliskan dengan kaligrafi Arab dengan sulaman, tulisan dengan sulam emas, sesuai dengan kaidah yang pertama tadi, kalos dan krap itu. Kaligrafi yang berkembang di dunia Islam tentulah di wilayah Hijaz. Jadi di wilayah Hijaz itu antara Mekah dan Madinah, itulah kaligrafi Arab yang berkembang setelah Al-Quran turun. Meskipun sebelumnya kaligrafi Arab itu berkembang di negeri Yaman. Jadi Yaman lah wilayah pertama perkembangan kaligrafi sebelum masa Islam. Huruf abjad Arab akhirnya dikenal dan seni kaligrafi Islam semakin berkembang. Bahkan seni kaligrafi juga dijadikan sebagai salah satu media yang digunakan untuk berdakwah dalam penyebaran agama Islam. Karena seorang khotot, seorang kaligrafer itu menulis ataupun melukis itu bukan ya kosong jiwanya. Bukan hanya sekedar menulis, tapi bagaimana dia yang memaknai tulisannya dengan merasakan bagaimana membuatnya. Umumnya kalimat ataupun kata Allah itu mungkin dibuatnya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang dalam, dengan baca bismillah, maka itulah mungkin ada aura di dalam lukisannya tersebut. Kini dakwah melalui seni kaligrafi menjadi pilihan banyak aktivis dakwah dan telah menjadi penopang kesuksesan target dakwah dengan membuat kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Dalam karyanya tersampaikan pesan-pesan ilahi. Jadi apa yang diterapkan di dalam kaligrafi dan lukisan kaligrafi itu sebetulnya merupakan dakwah, ajakan kepada tema-tema itu tadi gitu. Nah, sehingga kaligrafi itu menjadi alat untuk mengajak manusia kepada amal yang baik sebagaimana yang diperintahkan Al-Quran gitu. Di Indonesia, kaligrafi merupakan bentuk seni budaya Islam yang pertama kali ditemukan. Bahkan ia menandai masuknya Islam di Indonesia. Bukti-bukti kaligrafisnya dapat ditemukan pada abad 15 berupa tulisan Arab pada batu nisan makam Fatimah binti Maimun di Gresik. Di Indonesia itu kaligrafi sudah datang seiring dengan masuknya Islam ke tanah air kita. Nah, kaligrafi yang masuk pertama itu ada di dalam nisan-nisan, kemudian juga naskah-naskah tua.
Nah, tetapi para kaligrafer populer pada masa itu belum begitu diketahui oleh kalangan masyarakat, karena tradisi menulis kaligrafi itu di Indonesia belum sedahsyat seperti apa yang ada di Timur Tengah dulu. Kebiasaan menulis Al-Quran telah banyak dirintis oleh banyak ulama besar di pesantren-pesantren semenjak akhir abad 16. Memasuki abad 18 hingga 20, kaligrafi mulai ditulis dalam aneka media seperti kayu, kertas, logam, kaca, dan media lainnya. Tahun 70-an, perkembangan kaligrafi ini pun semakin pesat, yang ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh kaligrafi nasional. Nah, barulah pada tahun 70-an, tahun 80-an, dikenal beberapa tokoh kaligrafi di tanah air gitu. Misalnya yang dianggap sesepuh kaligrafi Indonesia itu ada Pak Kiai Haji Abdul Razak Muhili. Beliau juga adalah guru saya. Nah, beliaulah yang pertama menulis buku kaligrafi itu tahun 61. Nah, jadi karya-karya kaligrafi yang beredar di tanah air kita ini bentuk dan polanya sebetulnya mengikuti pola yang beredar di Timur Tengah. Tapi nanti pada penggarapannya kita memiliki nuansa tersendiri yang berbeda dari mereka. Kaligrafi Arab berkembang lebih 400 gaya. Nah, tetapi sekarang yang digunakan hanya kira-kira 7 gaya yang populer. Islam seperti dikatakan Ismail Al-Faruqi memandang keindahan sebagai nilai, tempat bergantungnya seluruh validitas Islam yang terpancar melalui keindahan absolut Al-Quran. Tidak ada yang melebihi otoritas Al-Quran sebagai wahyu Allah yang maha mulia. Dan kaligrafi adalah satu bentuk pengejawantahan atas firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaligrafi yang kita lihat, apalagi kalau itu ayat-ayat Al-Quran, memiliki keindahan yang dapat dilihat dari keindahan lahiriah dan batiniah. Nah, keindahan lahiriahnya itu adalah tulisan yang bagus. Jadi tulisan yang bagus itu ditandakan dengan sistem letaknya, kemudian cara penyusunannya, kemudian juga bentuk-bentuk hurufnya, bahkan termasuk juga gubahan-gubahan huruf, dari huruf-huruf tunggal menjadi huruf-huruf sambung yang lebih indah gitu. Nah, dari sini dapat kita lihat keindahan hakiki secara lahiriah. Tetapi ada keindahan batiniah yang tidak dilihat dengan mata, tetapi dapat dilihat dari nilai-nilainya, jadi pesan-pesannya. Seni kaligrafi merupakan kebesaran seni Islam yang lahir di tengah-tengah dunia arsitektur. Hal ini dapat dibuktikan pada aneka ragam hiasan kaligrafi yang diekspresikan dalam panduan ayat-ayat suci Al-Quran yang memenuhi masjid-masjid dan bangunan lainnya. Berkembang setelah abad 16. Karena kalau abad 16 itu belum ada media kaligrafi yang digunakan untuk menuliskan bagian-bagian apa di dalam masjid itu. Nah, setelah itu baru ada. Karena itu perkembangan dari Arab itu sendiri, kemudian dari Asia, dari Mughal, nah kemudian dicontoh oleh bangsa Indonesia yang Muslim untuk menuliskannya di masjid dan sebagainya. Hingga kini setidaknya ada 7 jenis khat yang populer dan dikenal oleh para pecinta seni kaligrafi di Indonesia, yakni Nashki, Sulut, Farisi, Rikoh, Diwani, Diwani Jali, dan Kufi. Ditambah dengan gaya kontemporer yang mulai berkembang pada tahun 1970-an. Nah, pada waktu itu kaligrafi Arab itu hanya berkembang 2 jenis, namanya musnad dan nabati. Setelah itu kaligrafi Arab berkembang lebih 400 gaya. Nah, tetapi sekarang yang digunakan hanya kira-kira 7 gaya yang populer. Berdasarkan pola ekspresinya, kaligrafi dibagi menjadi 2, yaitu kaligrafi murni dan lukisan kaligrafi.
Kaligrafi murni adalah seni tulis indah yang mengikuti pola-pola kaidah yang sudah ditentukan dan berpegang pada rumus-rumus dasar kaligrafi yang baku. Sedangkan lukisan kaligrafi hadir dengan menawarkan pola baru yang berlainan dengan pola yang telah dibakukan. Inspirasi digabungkan dengan kaligrafi kontemporer. Bagaimana hasilnya? Umpamanya akar pohon itu jadi sebuah kalimat dalam bahasa Arab, dalam kalimat Arab, dalam kalimat Al-Qur'an. Nah, jadi pohonnya inspirasi, kalimatnya ini soal gitu, kaligrafinya. Jadi itu perpaduan antara perpaduan antara imajinasi, terus inspirasi dan kaligrafinya itu memang betul-betul menyatu. Nah, itulah hasillah sebuah karya yang betul-betul indah, betul-betul bisa diakui kalau orang memandang itu enak gitu. Nah, ini media untuk penciptaan karya lukisan kaligrafi sangatlah bebas, sebebas media yang digunakan pada karya-karya lukisan umumnya. karya kontemporer di kanvas umpamanya, ya jelas yang dibutuhkan cat-cat akrilik bisa. Kalau umpamanya seperti mushaf umpamanya, tergantung medianya juga. Kalau di karton ya bisa pakai spidol. Yang dari bambu itu namanya kolam jawi ya. Kalau orang Sumatera bilangnya itu brus jawi. Orang Barat itu bilangnya pen jawi gitu ya. Tapi memang aslinya dari sini. Keterpaduan dan keselarasan pada akhirnya adalah satu tujuan yang ingin dicapai setiap orang yang ingin menciptakan karya. Dan lukisan kaligrafi adalah hasil karya olah batin manusia yang diterjemahkan melalui ujung kolam atau pena. Ia menyiratkan makna dalam setiap ukirannya dan membawa pesan kebaikan di dalamnya. Masih ada keinginan yaitu untuk menghimpun para peminat kaligrafi supaya dapat belajar di satu tempat atau satu kampus. Maka lahirlah pesantren kaligrafi Al-Quran. Kota Sukabumi. Tak salah jika kota ini dijuluki sebagai kota santri. Setelah terdapat ratusan pesantren tradisional dan modern, di Sukabumi juga terdapat pesantren kaligrafi atau khat. Inilah pesantren kaligrafi Lemka yang berada di Kelurahan Kramat, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pesantren yang resmi dibuka tahun 1998 ini menjadi satu-satunya pesantren yang khusus bergerak di bidang pengembangan seni kaligrafi Islam di Indonesia. Adalah Didin Sirojudin, seorang ahli kaligrafi yang juga menjadi salah satu penggagas berdirinya pesantren ini. Pria yang lahir di Kuningan 15 Juli 1957 ini juga mengungkapkan Lemka merupakan satu representasi atas kecintaannya terhadap seni kaligrafi Islam. Ketika saya menjadi alumni Pondok Modern Gontor di Jawa Timur, ada keinginan dan cita-cita suatu saat mendirikan suatu lembaga kaligrafi, entah apa namanya gitu. Nah, 10 tahun kemudian pada tahun 85 itulah Lemka berdiri. Nah, tetapi setelah itu masih ada keinginan yaitu untuk menghimpun para peminat kaligrafi supaya dapat belajar di satu tempat atau satu kampus. Maka lahirlah pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka 13 tahun kemudian. Pesantren yang memfokuskan diri pada pengajaran dan pendidikan seni kaligrafi ini awalnya hanya terdiri dari satu masjid, kolam, dan beberapa saung. Lambat laun berubah menjadi satu kompleks santri yang di sudut-sudutnya dipenuhi dengan ornamen kaligrafi. Dan jika pada awalnya pesantren ini hanya memiliki 4 santri, kini bertambah hingga 130 santri yang berasal dari berbagai daerah. Hidup adalah proses belajar. Belajar untuk terus tumbuh dan berkembang serta meningkatkan kadar keilmuan dalam aspek keseni rupaan,
kaligrafi memiliki keunggulan pada faktor fisioplastis, pola geometris, serta lingkungan ritmis yang luas sehingga mudah divariasikan. Meski demikian, dibutuhkan ketelitian, kecermatan, dan kesabaran untuk menerjemahkan satu ide ke dalam satu karya. Sadam Iswanil adalah salah seorang santri berdarah Aceh yang telah mempelajari seni kaligrafi selama 8 bulan. Menurutnya, dengan belajar kaligrafi memberikannya wawasan baru dalam bidang seni Islam. Selama di sini saya sudah banyak mendapatkan ilmu baik tentang kaligrafi, seni rupa, agama, dan ilmu yang lainnya. Kesulitannya itu adalah memahami kaedah dan bentuk-bentuk huruf. Karena memang dasarnya belajar kaligrafi ini yaitu dari bentuk-bentuk huruf itu sendiri. Karena ilmu kaligrafi ini sebenarnya memang detail. Jadi misalnya alif saja itu memiliki kaedah. Misalnya di dalam khat ini berapa titik, di dalam khat lainnya lagi nanti beda lagi gitu. Jadi kita harus tahu semua itu. Sadam Iswanil saat ini telah menghasilkan sebanyak 50 karya seni kaligrafi yang dikerjakannya dalam berbagai media tulis. Setelah lulus kelak, Sadam ingin mengembangkan seni kaligrafi ini di daerahnya serta menggunakannya sebagai media dakwah. Daun yang diterpa angin, air yang mengalir, dan angin yang berhembus seolah menjadi simbol pesan alam ciptaan yang maha kuasa. Maka saat alam bersabda dan kemudian manusia mencerna, saat itulah alam imajinasi bekerja dan mengantarkan tangan ini untuk berbahasa menciptakan satu karya nyata. Kaligrafi Islam lahir dari nilai dan konsep keimanan. Dasarnya adalah ayat Al-Quran Maha Mulia yang dibalut dengan bahasa alam yang luar biasa. Ya, inilah seni kaligrafi Islam, salah satu bentuk bahasa tanpa suara yang memberi nasihat secara visual dan menyampaikan dakwah dengan keindahan raganya.